Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melga Putrayu, mahasiswi IAIN Batu Sangkar jurusan Teknik Biologi semester 5. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah video pelajaran pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan tumbuhan dan air. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Baiklah, pada materi hubungan tumbuhan dan air, kita membahas tentang difusi dan osmosis, potensial air, potensial osmosis, potensial tekanan, transportasi air, dan transpirasi. Nah, bagaimana? Kita lihat video berikut ini. Nah, menurut Dwi Josputro tahun 1994 halaman 34, difusi adalah penyebaran molekul-molekul suatu zat yang ditimbulkan oleh energi kinetik, di mana molekul-molekul tersebut cenderung menyebar ke segala arah sampai terdapat suatu konsentrasi yang sama. Difusi zat terjadi dari suatu tempat yang banyak mengandung molekul-molekul atau tempat yang konsentrasinya pekat menuju tempat yang sedikit mengandung molekul atau konsentrasi rendah. Salah satu bagian difusi adalah osmosis, yaitu perpindahan air dari larutan yang mempunyai konsentrasi rendah ke larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Osmosis adalah berdifusinya zat larut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui selaput semi-permeable. Loveless 1991 halaman 136. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul zat dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi melalui suatu membran oleh Samsuri tahun 1999 halaman 23. Nah, untuk mengetahui perbedaan laju pada osmosis dalam sel, kita bisa mencontohkan pada umbi kentang dan umbi wortel yang dibentuk dengan ukuran dan berat yang sama. Kemudian diletakkan dalam air murni dan di dalamnya diisi larutan hipertonis seperti larutan gula yang terlalu mudah menembus sel sebagai bahan terlarut. Nah, kedua umbi tersebut lalu dibiarkan selama 2 jam agar terbentuk keseimbangan. Kemudian dikeringkan dengan cepat di antara kertas tisu dan akhirnya ditimbang berat akhir. Nah, dalam penelitian osmosis, umbi kentang dan umbi wortel bertindak sebagai selaput atau membran. Air yang berada di luar umbi meresap ke dalam melewati membran semi-permeable, sehingga air yang berada di dalam umbi meningkat, akan tetapi tidak ada lagi difusi gula ke air. Jelaslah kalau osmosis adalah proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi-permeable. Umbi bersifat semi-permeable karena hanya air yang dapat melaluinya, sedangkan larutan gula tidak bisa melewati umbi karena umbi bersifat semi-permeable terhadap larutan gula. Nah, untuk mengetahui perbedaan laju pada osmosis dalam sel, kita bisa mencontohkan pada umbi kentang dan umbi wortel yang dibentuk dengan ukuran dan berat yang sama. Kemudian diletakkan dalam air murni dan di dalamnya diisi larutan hipertonis seperti larutan gula yang terlalu mudah menembus sel sebagai bahan terlarut. Nah, kedua umbi tersebut lalu dibiarkan selama 2 jam agar terbentuk keseimbangan. Kemudian dikeringkan dengan cepat di antara kertas tisu dan akhirnya ditimbang berat akhir. Nah, dalam penelitian osmosis, umbi kentang dan umbi wortel bertindak sebagai selaput atau membran. Air yang berada di luar umbi meresap ke dalam melewati membran semi-permeable, sehingga air yang berada di dalam umbi meningkat, akan tetapi tidak ada lagi difusi gula ke air. Jelaslah kalau osmosis adalah proses perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi-permeable.
Umbi bersifat semi-permeable karena hanya air yang dapat melaluinya, sedangkan larutan gula tidak bisa melewati umbi karena umbi bersifat semi-permeable terhadap larutan gula. Nah, selanjutnya adalah potensial air. Potensial air adalah suatu pernyataan dari status energi bebas air, suatu ukuran daya yang menyebabkan air bergerak ke dalam suatu sistem seperti jaringan tumbuhan tanah atau atmosfer, atau dari suatu bagian ke bagian lainnya dalam suatu sistem. Besarnya potensial air dari suatu sel dan jaringan tumbuhan secara umum ditentukan oleh beberapa komponen. Yang pertama yaitu zat terlarut atau konsentrasi, yang kedua adalah tekanan dinding sel, yang ketiga adalah gravitasi, dan yang keempat adalah matriks. Selanjutnya adalah potensial osmosis, mempunyai pengertian yaitu zat cair dalam vakuola dan bagian-bagian sel lainnya yang mengandung zat-zat terlarut di dalamnya. Artinya zat cair tersebut adalah suatu larutan dan potensial airnya. Misalkan seandainya dikeluarkan dari sel adalah potensial larutan atau potensial osmosis yang nilainya lebih rendah. Selanjutnya adalah potensial tekanan, adalah potensial yang disebabkan oleh tekanan hidrostatik isi sel pada dinding sel. Nilainya ditandai dengan bilangan positif, 0, atau dapat juga negatif. Penambahan tekanan atau terbentuknya tekanan turgor mengakibatkan potensial tekanan lebih positif. Dan yang terakhir dan selanjutnya adalah transportasi air. Seringkali bersifat internasional berdasarkan sifat alaminya, tetapi dapat juga dijalankan oleh Dan yang terakhir adalah transpirasi aktual atau atrans, adalah perkalian dari laju pertumbuhan tanaman aktual AGTW dan koefisien transpirasi TR/PCV Coulomb. Atrans dan di mana EVAPAN adalah evaporasi yang diukur harian, dan PUE adalah penggunaan air oleh tanaman yang memiliki nilai konstan 200 kg untuk V, dan